Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok mata kuliah manajemen strategi. Kita menganalisis PT Mayora Indah Tbk. Perkenalkan, kelompok kami nama Muhammad Rizal dengan NIM B1180578, Arfi Agustian Wardana B1180596, dan saya Yuda Ajanggara B1180603. Di sini deskripsi dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini merupakan persero yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu setelah mampu memenuhi pangsa pasar di Indonesia, perseroan ini melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Market konsumen pertamanya di ASEAN, lalu menyebar sampai ke internasional. Bahkan pada tahun 2017 PT Mayora ini menggunakan produknya gula Kopiko ini telah dibawa ke stasiun luar angkasa. Selain itu, PT Mayora sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dan lain sebagainya. Lalu visi misi dari PT Mayora Indah Tbk yang pertama, menjadikan produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenisnya. Kedua, dapat memperoleh laba bersih operasional di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder persero. 3, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana persero berada. Lalu analisis eksternal makro, di sini ada opportunities, faktor eksternalnya ada 6. Di situ dapat dilihat yang pertama, meningkatkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan. Ini dihitung per September 2015 sampai 2019. Di sini bobotnya 0,8, peningkatan 3 dan skor 0,27. Dapat dilihat sampai bawah di sini menurut opportunitiesnya bobot bisa dilihat ada 6 faktor. Lalu ada trades, di sini ada faktor eksternalnya adalah infrastruktur Indonesia yang kurang memadai, bobotnya 0,6, peningkatan 2 dan skor 0,12. Dapat dilihat sampai bawah di sini ada 6 juga. Untuk total dari analisis eksternal makro di sini bobotnya adalah 1 dan skornya adalah 2,68. Lalu yang selanjutnya mengenai analisis eksternal mikro, di sini ada ancaman dalam analisis lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, pemasok. PT Mayora Indah Tbk ini mencari bahan mentah ini berdasarkan penyeleksian dan dipilih berdasarkan kualitas terbaik. Lalu yang kedua ada pesaing dalam perusahaan PT Mayora ini adalah PT Inbisco Niaga, PT Nabisco Indonesia, ada PT Indofood dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya melalui perantara, di sini PT Mayora mempunyai banyak distributor untuk memasarkan produk kepada konsumen seperti mulai supermarket, pasar, toko, swalayan, asongan dan lain sebagainya. Lalu yang poin D, mulai pelanggan, PT Mayora ini karena merupakan perusahaan yang menyediakan makanan, ini bisa dinikmati mulai dari kalangan menengah ke bawah, bahkan anak-anak sampai usia dewasa mampu mengkonsumsinya. Selanjutnya yaitu analisis internal PT Mayora Indah Tbk. Strengths atau kekuatan. Yang pertama, tujuan perusahaan dikomunikasikan dengan baik, bobotnya 0,08, peringkat 4, skor 0,32. Yang kedua, struktur organisasi yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk bagus, bobotnya 0,07, peringkat 3, skor 0,21. Dan yang terakhir untuk strength atau kekuatan, yaitu yang keenam, perusahaan memiliki modal kerja yang cukup, bobotnya 0,07, peringkat 3, skor 0,21. Selanjutnya weakness.
Yang pertama, distribusi produk terkadang terhambat. Bobotnya 0,07, peringkat 1, skor 0,07. Yang kedua, manajemen kurang profesional, bobot 0,08, peringkat 1, skor 0,08. Dan yang terakhir untuk weakness atau kelemahan, itu yang keenam, yaitu sistem informasi agak sulit digunakan oleh seluruh pengurus PT Mayora Indah Tbk. Bobotnya 0,07, peringkat 2, skor 0,14. Total nilai bobot, strength, dan weakness yaitu sebesar 1, dan total nilai skor, strength, dan weakness sebesar 2,42. Selanjutnya yaitu kekuatan manajemen SDM ada 2, yaitu tujuan perusahaan dikomunikasikan dengan baik dan struktur organisasi bagus. Dan kelemahan manajemen SDM yaitu manajemen kurang profesional. Selanjutnya yaitu kekuatan pemasaran, yaitu manajer pemasaran berpengalaman dan kualitas produk bagus. Dan kelemahan pemasaran yaitu distribusi produk terkadang terhambat. Selanjutnya yaitu ada kekuatan keuangan dan akuntansi, yaitu perusahaan mudah mendapatkan modal dan perusahaan memiliki modal kerja yang cukup. Dan kelemahan keuangan dan akuntansi yaitu seringnya penurunan pendapatan. Selanjutnya yaitu kekuatan produksi dan operasi, yaitu teknologi yang mutakhir. PT Mayora memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam proses produksinya. Misalkan saja salah satu mesin pengemasan biskuit Eropa yang dimiliki oleh PT Mayora. Mesin tersebut diklaim sebagai mesin pengemas terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam waktu 1 jam ke tempat pengemasan. Yang kedua yaitu jaringan distribusi yang kuat dan luas mencapai tingkat internasional, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, Australia, Afrika, Amerika, dan Italia. Selanjutnya kelemahan produksi atau operasi, yaitu masih terdapat bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menyiasati citra buruk yang sudah terlanjur melekat pada produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada kelebihan R&D pada PT Mayora Indah Tbk, yaitu memiliki R&D yang bagus secara kualitas dan produk yang ada saat ini menggunakan teknologi yang canggih. Kekurangannya yaitu biaya R&D sangatlah mahal karena menyewa dari luar. Selanjutnya ada kelebihan SIM PT Mayora Indah Tbk atau Sistem Informasi Manajemen, yaitu kepala bagian menggunakan teknologi yang sudah ada dan data pada sistem informasi diupdate. Kekurangannya yaitu sistem informasi agak sulit digunakan oleh seluruh pengurus PT Mayora. Selanjutnya yaitu analisis matriks TWOS. Opportunities. Yang pertama, peningkatan rata-rata peluang per kapita sebulan menurut Komoditas Makanan September 2015 sampai 2019. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Yang keenam, terciptanya inovasi-inovasi baru dengan teknologi yang canggih. Selanjutnya yaitu strengths. Yang pertama, tujuan perusahaan dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, struktur organisasi yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk bagus. Yang keenam, perusahaan memiliki modal kerja yang cukup. Sehingga dapat diketahui bahwa strength opportunities yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan kualitas produk untuk menambah loyalitas konsumen. Yang kedua, menciptakan produk baru untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada threats. Yang pertama, infrastruktur Indonesia yang kurang memadai. Yang kedua, pertambahan jumlah pesaing. Yang keenam yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa strength traits ada 3, yaitu meningkatkan kualitas produk untuk mengantisipasi substitusi dan berinovasi pada produk baru. Yang kedua, membuat produk dengan mengikuti perkembangan tren. Yang ketiga, menganalisis saluran distribusi untuk menghadapi situasi infrastruktur. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama yaitu distribusi produk terkadang terhambat.
Yang kedua, manajemen kurang profesional. Yang keenam, sistem informasi agak sulit digunakan oleh seluruh pengurus PT Mayora Indah Tbk, sehingga dapat diketahui bahwa weakness opportunities ada 3, yaitu memanfaatkan teknologi canggih. Yang kedua, melakukan distribusi produk ke daerah strategis. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap karyawan R&D. Weakness traits atau WT, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Yang kedua, mengutamakan peningkatan skill kerja karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menstabilkan harga dengan mengimpor barang setengah jadi. Selanjutnya ada tabel. PT Mayora Indah Tbk masuk ke dalam kuadran 1 dengan rapid market growth dan strong competitive position. Kemudian, analisis matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Pada perusahaan Mayora Indah, matriks internal faktor sebesar 2,42 dan matriks eksternal faktor sebesar 2,68. Sehingga dapat diketahui bahwa Mayora Indah Tbk termasuk ke dalam kuadran 5 dengan stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan divestasi. Yang selanjutnya, berdasarkan matriks Grand Strategi, PT Mayora Indah Tbk masuk ke dalam kuadran pertama atau kuat dengan alternatif strategi, yaitu pertama, pengembangan pasar, yang kedua, penetrasi pasar, ketiga, pengembangan produk, keempat, integrasi ke depan, kelima, integrasi ke belakang, 6, integrasi horizontal, 7, diversifikasi konsentrik. Kemudian analisis BCG PT Mayora Indah. Pada posisi start, bisnis yang sedang naik daun, market share-nya tinggi, serta market growth produk juga tinggi dengan produk Roma. Pada posisi cash cow dengan produk Energen, Kopiko, dan Torabika memiliki produk yang menjadi tulang punggung, market share yang cukup tinggi, serta market growth-nya yang rendah. Selanjutnya, pada posisi question mark, market share yang rendah, market growth yang cukup tinggi dengan produk Beng-Beng. Yang terakhir, posisi drop, yaitu dengan produk joki-joki, market share yang rendah, mengalami stagnasi dalam pasar, serta tingkat pertumbuhan pasarnya juga rendah. Kemudian analisis alternatif. Yang pertama yaitu integrasi horizontal, yaitu strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Merger, dua organisasi atau perusahaan yang besarnya setara bersatu membentuk satu perusahaan. Pembangunan pasar atau market development, memperkenalkan produk yang ada pada saat ini pada pasar baru atau new market. Pembangunan produk atau product development, meningkatkan penjualan melalui perbaikan produk jasa saat ini atau mengembangkan produk atau jasa baru. Divestasi, melakukan penjualan satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Aliansi strategis, suatu bentuk kerjasama antar perusahaan di mana sumber daya, kemampuan, dan core kompetensi digabungkan. Kemudian, checklist pemilihan strategi terbaik PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, integrasi horizontal. Dengan persyaratan kondisi efektif. 1. Ketika perusahaan bisa mendapatkan karakteristik monopolistik dalam area atau daerah tertentu tanpa ditentang oleh pemerintah atas upaya besar-besaran untuk mengurangi persaingan. Kondisi perusahaan, ya. Yang kedua, ketika perusahaan bersaing dalam industri yang berkembang, ya. Yang kelima, ketika bersaing kebingungan karena kurangnya keahlian atau memiliki kebutuhan atas sumber daya tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Selanjutnya, merger. 1. Perkembangan internet untuk menunjang kinerja perusahaan, ya. Kedua, memperluas pemasaran produk dengan e-commerce, ya. Ketiga, efisiensi dalam menciptakan produk, menciptakan efisiensi untuk pemasok, distributor, kreditur, pelanggan, dan produk, ya. Yang keempat, memperoleh teknologi baru untuk mempermudah operasional perusahaan, ya. Kemudian stabilitas, mengembangkan produk yang tepat untuk dijadikan prioritas, ya. Yang kedua, ekspansi bisnis dilakukan secara hati-hati, ya. Yang keempat, fokus terhadap media yang tepat, ya. Divestasi. 1. Ketika perusahaan telah melakukan retrenchment dan gagal untuk mencapai perbaikan yang diharapkan, ya. Kedua, ketika sebuah divisi tidak cocok dengan keseluruhan organisasi, tidak. Ketiga, ketika tindakan anti monopoli pemerintah mengancam perusahaan, ya. Aliansi strategis. 1. Meningkatkan akses pada teknologi baru, ya. 5. Meningkatkan kualitas produk utama sebagai andalan perusahaan, ya. Sekian presentasi kelompok kami mengenai PT Mayora Indah Tbk, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.